Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan manajemen farmasi. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. Ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Permenkes atau peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini standar pelayanan kefarmasian di apotek ini meliputi dua kegiatan. Yang pertama ini tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Nah, kegiatan kedua ini mengenai pelayanan farmasi klinik. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang pengelolaan sediaan farmasi, sekarang atau pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pelayanan farmasi klinik. Nah, pelayanan farmasi klinik di apotek ini merupakan suatu bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab pada pasien. Nah, tujuan dari pelayanan farmasi klinik ini untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi dari awalnya drug oriented menjadi pasien oriented. Nah, di sini tahapan pelayanan farmasi klinik ini meliputi yang pertama ada pengkajian dan pelayanan resep, kemudian ada dispensing, ada pelayanan informasi obat atau VIO, kemudian ada konseling, yang kelima pelayanan farmasi di rumah atau home pharmacy care, kemudian ada pemantauan terapi obat atau PTO, dan yang terakhir ada monitoring efek samping obat atau MESO. Kita mulai yang pertama ini mengenai pengkajian dan pelayanan resep. Nah, di sini untuk kegiatan pengkajian resep ini meliputi 3 kajian ya. Jadi yang pertama ada administrasi, kemudian ada kesesuaian farmastik, dan juga ada pertimbangan klinis ya. Jadi kalau misalnya kita menerima resep, itu kita harus mengkaji dulu, melihat dulu secara administratif di mana yang kita lihat ini kesesuaian nama pasien, umur, jenis kelamin, dan juga berat badannya. Ini untuk menyesuaikan ya, jadi harus dicek dulu apakah benar atau tidak, sesuai atau tidak. Kemudian kita cek lagi yang kedua, nama dokter, nomor izin praktik dokter, kemudian ada alamat, ada nomor telepon dan tarafnya. Kemudian yang ketiga, tanggal penulisan resep. Jadi kalau misalnya kita menerima resep, itu yang pertama kita cek itu administratifnya benar atau tidak. Apakah resep ini benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau cuma abal-abal gitu ya. Jadi kita harus mengecek dulu kebenarannya, ini resepnya itu benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Nah, setelah kita selesai tahapan kajian administratif, kita lanjutkan ke kajian farmastik. Nah, di mana di kajian farmastik ini meliputi yang pertama bentuk dan kekuatan sediaan. Jadi dilihat sediaannya berapa, misalnya paracetamol 500 mg gitu. Terus kita lihat juga stabilitasnya, terus dilihat juga kompatibilitasnya, ketercampuran obatnya, kita cek dulu bentuknya, stabilitasnya, kompatibilitasnya. Jadi kita lihat secara farmastik ya. Dan setelah selesai kajian farmastik, kita lanjutkan ke pertimbangan klinis. Tahapan berikutnya ini pertimbangan klinis, di mana meliputi ketepatan indikasi dan dosis obat, ini benar atau tidak. Jadi kan kita dosisnya kan bisa melihat ya dari berat badannya pasien berapa, ini kita hitung benar atau tidak, dosisnya tepat atau tidak, tepat dosis. Jadi tepat dosis, tepat indikasi. Kalau untuk indikasi kita bisa tanya ke pasien apa keluhannya, atau kita bisa mencocokkan, oh ibu sakit ini gitu, atau ibu apa yang diderita gitu, atau apa yang dikeluhkan, itu kita bisa cek ya. Jadi untuk pertimbangan klinis ini harus tepat indikasi, tepat dosis, dan juga kita lihat aturan cara dan lama penggunaan obat ya. Jadi kita cek, kita lihat dari resep, penggunaan misalnya seperti penggunaan antibiotik, itu kan antibiotik biasanya 5 hari, 7 hari, ataupun biasanya kan lebih lama lagi ya. Jadi kita harus cek dulu apakah itu tepat atau tidak, terus penggunaannya, durasinya benar atau tidak.
misalnya untuk dosis hot cream biasanya kan 12 jam 2 kali biasanya dalam sehari, kita cek juga yang seperti itu. Terus kita cek juga duplikasi atau polifarmasi, kita cek apakah obatnya itu dia polifarmasi atau tidak. Kalau obatnya terlalu banyak tidak sesuai dengan indikasinya, itu kita bisa diskusikan dengan dokter. Makanya kita harus punya nomor telepon dari yang membuat resep itu untuk menanyakan kembali apakah obatnya ini bisa diganti atau seperti apa. Terus kemudian reaksi obat yang tidak diinginkan, alergi, efek samping obat, dan manifestasi klinik. Kemudian kontraindikasi dan juga interaksi. Nah, di sini jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, jadi kalau misalnya pas waktu kita melakukan kajian administrasi, kajian parmestik dan pertimbangan klinis ini tidak sesuai atau misalnya tidak tepat, ini kita bisa menghubungi dokter yang menulis di resepnya. Jadi kalau misalnya, makanya diperlukan nomor telepon dari dokter itu untuk memastikan kebenaran dari obatnya, atau kalau misalnya ada yang tidak sesuai itu apakah kita bisa ganti atau tidak. Itu kita jangan sembarangan ganti gitu, tapi kita harus diskusikan dulu apakah ada pertimbangan lain dari dokter makanya resepnya seperti itu atau bagaimana, itu bisa didiskusikan dulu antara apoteker dengan dokternya. Nah, di sini ini untuk alur pelayanan resep. Jadi pelayanan resep ini dimulai dari penerimaan ya. Jadi kita ada penerimaan, menerima resep, kemudian ada pemeriksaan ketersediaan. Kita cek dulu apakah obat-obat itu tersedia sesuai dengan resepnya. Kemudian penyiapan sediaan farmasi kemudian disiapkan dan disertai dengan pemberian obat. Jadi penyiapan sediaan, kemudian diperiksa, kemudian yang terakhir ini penyerahan ya. Jadi yang pertama itu penerimaan, kemudian diperiksa dulu ada atau tidaknya, kemudian kita siapkan obat-obat yang sesuai dengan resep, kemudian kita periksa benar atau tidak, ditulis, disiapkan, kemudian yang terakhir adalah penyerahan obat disertai dengan VIO atau pemberian informasi obat. Nah, pada setiap tahap alur pelayanan resep ini dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat atau medication error ya. Jadi harus ada tahap cek ya. Jadi setelah disiapkan ini pemeriksaan yang maksudnya kita cek kembali di pemeriksaan itu kita cek kembali benar atau tidak yang bagian juru resep penulisannya bisa salah awalnya, takutnya harusnya 3 kali 1 ini malah ditulis 2 kali 1, jadi harus dicek lagi ya. Jadi biasanya dari penerimaan itu beda orang, masuk ke bagian resep itu biasanya ada yang juru resep atau juru racik, itu yang nanti meracik atau menyiapkan obat nanti diberikan lagi ke depan. Biasanya nanti diserahkan oleh apoteker itu sambil diperiksa dulu, dicek dulu kebenarannya benar atau tidak, takutnya salah memberikan obat. Jadi makanya di setiap tahapan alur pelayanan resep ini dilakukan upaya pencegahan terjadi kesalahan pemberian obat. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tahapan dispensing. Ini dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Jadi setelah melakukan pengkajian resep ini dilakukan sebagai berikut. Jadi yang pertama menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Jadi setelah resep masuk, ini masuk ke tahapan dispensing ya. Nah, di sini disiapkan obat sesuai dengan resep, ini menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep, kemudian mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan juga keadaan fisik obat. Kemudian melakukan peracikan obat bila perlu. Jadi kalau misalnya perlu diracik, kita racik terlebih dahulu. Nah, kemudian memberikan etiket. Jadi ada etiket ya, kita kenal etiket. Ini etiket warna putih, ini biasanya untuk obat-obat oral atau obat yang diminum. Kemudian ada warna biru, ini untuk obat luar ya, untuk obat luar dan suntik. Jadi untuk seperti salep seperti itu ya, itu biasanya kita berikan label warna biru, dan kemudian menempelkan label kocok dahulu pada sediaan bentuk suspensi ataupun emulsi ya. Biasanya ada tambahan kalau untuk antibiotik biasanya ada tulisan dihabiskan.
tersebut, tapi itu jarang sih. Biasanya yang lebih penting atau yang ada di aturan sih, yang paling pokoknya itu warna putih untuk oral, warna biru untuk obat keluar, kemudian ada label kocok dahulu. Kemudian ini memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Jadi ini dimasukkan ke dalam obat itu harus masing-masing ya. Jadi kalau misalnya satu wadah itu biasanya untuk satu obat, biasanya untuk menghindari salah penggunaan. Nah, kemudian ini masih tahapan dispensing. Ini setelah penyiapan obat, jadi setelah tadi obat diracik, dibeli label, dimasukkan ke wadah, ini kemudian obat sebelum diserahkan kepada pasien ini dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama obat dan pada etiket, cara penggunaan, serta jenis dan jumlah obat. Ini dicek lagi ya kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep. Jadi kita cek dulu apakah benar atau tidak, sudah sesuai atau tidak dengan resep yang diminta dengan obat yang sudah disiapkan. Kemudian memanggil nama dan nomor tunggu pasien. Kemudian memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Biasanya sebelum menyerahkan obat itu kita tanya lagi namanya siapa, atau kalau tidak misalnya itu kita tanya alamatnya di mana. Ini untuk memastikan kalau misalnya ada kesalahan untuk memastikan tidak ada kesalahan penyerahan obat gitu. Jadi kalau misalnya kita cek lagi benar atau tidak ini orang yang mau mengambil obat tersebut, terus alamat itu dicek lagi ya. Kemudian yang keempat, ini menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat. Jadi ini dijelaskan mengenai VIO, dicek. Jadi maksudnya dijelaskan bagaimana penggunaan obat yang benar, terus biasanya indikasinya itu untuk apa, terus dosisnya berapa kali makan, penyimpanannya itu harus seperti apa, penggunaannya itu seperti apa, itu harus kita jelaskan dulu. Kemudian yang kelima, ini memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat. Ini seperti manfaat, ini makanan dan minuman yang harus dihindari, kemudian kemungkinan efek samping dan cara penyimpanannya. Kemudian dilanjutkan yang ketujuh, ini memastikan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat dan mungkin emosinya stabil. Jadi biasanya untuk yang memberikan ini harus sabar ya. Jadi harus informasi yang diberikan ini harus jelas ya, harus pasien harus benar-benar mengerti, jangan sampai salah dalam menggunakan obat. Kemudian memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker apabila diperlukan. Nah, ini biasanya kalau obatnya tidak ditebus semua ya, kan dikenal ya, ada yang namanya nedet, detur, ada yang nedet. Nah, kalau misalnya obatnya ini tidak diberikan semua atau tidak ditebus juga oleh pasien, kita tuliskan salinan resepnya. Atau kalau misalnya itu obatnya diulang yang iter, itu kita tuliskan lagi obatnya, jadi biar nanti pasien bisa nebus sesuai dengan resep tersebut. Nah, ini menyimpan resep pada tempatnya. Jadi tadi ingat ya, di pertemuan sebelumnya itu dibahas bahwa resep juga itu disimpan selama 5 tahun dan setelah 5 tahun baru bisa dimusnahkan. Makanya kita harus menyimpan resep di tempatnya, ada tempat khususnya. Nah, kemudian apoteker membuat catatan pengobatan pasien. Ini ada formulirnya ya. Nah, ini adalah formulir catatan pengobatan pasien. Jadi di mana ada nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, nomor telepon, dokternya dari mana. Ini biasanya untuk pasien-pasien yang memang sudah sering datang ke apotek tersebut. Nah, di sini juga apoteker di apotek juga dapat melayani obat non resep atau pelayanan swamedikasi. Jadi kalau misalnya pada tahapan dispensing ini ada yang namanya swamedikasi ya. Jadi nanti kalian harus tahu swamedikasi ini adalah pemberian obat sendiri. Jadi kalian nanti kenal yang namanya DOA, obat daftar obat wajib apotek. Jadi itu biasanya adalah obat-obat keras yang bisa diberikan oleh apotek
tapi maksud tuh kita harus cek dulu gitu. Jadi kita tanya-tanya dulu, suamedikasi itu namanya. Jadi kita bisa memberikan obat keras kepada pasien, tapi ada aturannya gitu. Jadi tidak sembarangan juga, itu hanya obat-obat keras yang ada di daftar obat wajib apotek. Nah, apoteker ini harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non resep untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau obat bebas terbatas yang sesuai. Jadi untuk pertama-tama kalau kita melakukan suamedikasi itu pilihannya di obat bebas ataupun obat bebas terbatas. Tapi kalau misalnya memang perlu, itu biasanya ada obat keras, itu biasanya ada daftar obat wajib apotek ya. Tapi itu harus dicek dulu benar-benar. Nah, kalau misalnya tidak ada di aturan-aturan tersebut, maksudnya obat yang diperlukannya itu tidak ada di bawah, itu kita usulkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi pemeriksaan lebih lanjut itu dilakukan oleh dokter ya. Nah, ini yang ketiga untuk pelayanan informasi obat. Jadi PI atau disingkat PIO. Ini PIO merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Nah, informasi mengenai obat ini termasuk obat resep, obat bebas, dan obat herbal. Nah, untuk PIO, untuk PIO sendiri nih meliputi informasinya, ini meliputi ada dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute pemberian, metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik, alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisik atau kimia dari obat-obatan. Nah, untuk kegiatannya sendiri ini meliputi yang pertama menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan dari pasien, kemudian membuat dan menyebarkan buletin atau brosur leaflet pemberdayaan masyarakat. Itu biasanya banyak leaflet tentang penggunaan obat ya. Terus memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Kemudian memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktek profesi. Ini biasanya kalau ada dikenal dengan PKPA ya, praktek profesi apoteker, itu biasanya nanti masuk ke apotek. Nah, di situ apotekernya itu wajib atau bukan wajib, harusnya memberikan pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi nanti apoteker lulusannya itu juga bisa langsung bekerja di apotek. Kemudian melakukan penelitian penggunaan obat, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah, dan melakukan program jaminan mutu. Jadi ini yang harus dilakukan mengenai kegiatan-kegiatan pelayanan informasi obat di apotek ya. Nah, di sini pelayanan informasi obat ini juga harus didokumentasikan untuk membantu penelusuran kembali dalam waktu yang relatif singkat. Jadi ada formulir khusus, jadi itu untuk PIO sendiri itu harus terdokumentasi. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan di dalam dokumentasi pelayanan obat, ini yang pertama ini ada topik pertanyaan, kemudian ada tanggal dan waktu pelayanan obat yang diberikan, kemudian ada metode pelayanan informasi obat baik lisan, apakah itu dilakukan lisan, tertulis ataupun lewat telepon. Kemudian harus jelas data pasien, umur, jenis, kelamin, berat badan, informasi lainnya seperti alergi, apakah sedang hamil atau menyusui, atau data laboratoriumnya. Nah, uraian pertanyaan, jadi selama kita melakukan PIO ini harus terdokumentasi ya. Terus jawaban pertanyaannya, referensinya, dan metode pemberian jawabannya, apakah langsung lisan, tertulis, atau di telepon, dan data apoteker yang memberikan informasi pelayanan informasi obat itu harus jelas ya. Nah, ini formulirnya yang tadi saya bilang ada dokumentasinya. Jadi untuk VIO sendiri nih ada dokumentasi pelayanan VIO
Ini ada identitas pasien, kemudian data pasien, terus pertanyaannya apa, jenis pertanyaannya tentang apa, apakah tentang identifikasi obat, interaksi, tentang stabilitas, tentang dosis, keracunan, terus yang kita jawab nih apa, itu berdasarkan apa kita jawab atau referensinya apa. Terus nanti apoteker yang melakukan VIO itu harus tanda tangan ya. Terus tanggal waktu juga, terus metodenya harus jelas, apakah dia lisan, tertulis ataupun lewat telepon. Nah, kemudian ini yang keempat tentang konseling. Ini konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien tersebut. Nah, kriterianya ini jadi ada kriteria khusus ya. Jadi tidak semua pasien kita lakukan konseling, soalnya kan keterbatasan waktu juga ya. Terus kan kalau misalnya untuk obat-obat yang biasa mah ya maksudnya untuk pemberian VIO juga sudah cukup. Tapi kalau konseling ini biasanya ada kriteria khususnya. Ini biasanya yang pertama pada pasien kondisi khusus. Biasanya ini pada pasien pediatri ya, geriatri yang masih kecil, buat anak kecil ataupun yang sudah tua. Terus kemudian untuk pasien yang punya gangguan fungsi ginjal atau fungsi hati ya. Jadi untuk soalnya kan obat-obat itu kebanyakan efek sampingnya ke hati dan juga ke ginjal. Jadi kita harus lihat apakah dia punya bermasalah. Kalau misalnya dia memang punya gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal, kita harus memastikan penggunaan obatnya harus benar. Soalnya kan takutnya malah memperburuk penyakitnya gitu. Terus kemudian untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Jadi ini ada kondisi khususnya ya. Jadi pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati ataupun ginjal, dan juga untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Kemudian yang kedua ini pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit yang kronis, misalnya seperti pengguna obat-obat TB ya. Itu kan biasanya kepatuhannya tuh kurang ya kalau misalnya ya orang diberi obat selama 6 bulan berturut-turut dan itu antibiotik dengan dosisnya yang cukup keras lumayan, dengan efek sampingnya yang cukup banyak, itu pastikan orang-orang tuh agak nggak mau gitu. Ini obatnya terlalu banyak efek samping. Nah, tapi kita harus bisa memberikan konseling atau harus bisa memberikan pengetahuan kepada pasien tersebut supaya tidak meninggalkan tidak telat dalam mengkonsumsi si obat tersebut, karena kan efeknya malah lebih berbahaya. Kemudian untuk orang yang DM, diabetes mellitus, itu juga kan selamanya harus terus-terusan pakai obat. Kemudian yang obat untuk penderita AIDS, kemudian untuk penderita epilepsi, itu kan biasanya orang-orang harus terus-terusan seumur hidup mengkonsumsi obat tersebut. Jadi kita berikan konseling supaya meningkatkan pemahaman dari pasien tersebut. Kemudian pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, ini biasanya seperti obat-obat kortikosteroid dengan tapering down atau off ya. Ini biasanya penggunaan khusus. Kemudian ada pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit ya. Jadi yang dia indeks terapinya sempit, misalnya seperti obat-obat jantung ada digoxin, terus ada phenytoin, juga ada telfilin. Ini harus diberikan konseling untuk meningkatkan pemahaman dari pasien tersebut. Nah, terus ini ada pasien dengan polifarmasi ya. Jadi seperti yang kita ketahui, ini polifarmasi itu banyak, farmasi itu obat. Jadi orang-orang yang diberikan obat dalam jumlah banyak. Ini pasien biasanya menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama. Di dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. Nah, ini biasanya kalau misalnya obat-obat polifarmasi, jadi penggunaan banyak obat padahal indikasinya bisa digunakan salah satu obat, ini harus diberikan konseling misalnya tidak usah digunakan atau seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Jadi kalau kita ketahui bahwa pasien tersebut susah sekali untuk minum obat padahal dia harus minum obat, ini biasanya harus diberikan konseling oleh apoteker.
Nah, ini untuk tahapan konseling. Ini yang pertama, membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien. Biasa ya, kita memberi salam. Kemudian menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3-find question. Jadi ini yang dikenal ya, 3-find question. Apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda, apa yang dijelaskan dokter tentang cara pemakaian obat Anda, kemudian apa yang dijelaskan oleh dokter ini tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut. Jadi kita mau melihat apakah orang tersebut sudah paham atau tidak dengan penggunaan obat yang diberikan oleh dokter. Ini dikenal dengan nama 3-find question. Kemudian menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Kemudian memberi penjelasan kepada pasien untuk menjelaskan masalah penggunaan obat, untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat. Dan yang terakhir, ini melakukan verifikasi untuk memastikan pemahaman dari pasien. Nah, di sini apoteker juga harus mendokumentasikan konseling dengan meminta tanda tangan dari pasien sebagai bukti bahwa pasien memahami informasi yang diberikan pada formulir dokumentasi konseling ya. Jadi di sini ada nama, jenis kelamin, tanggal konseling, nama dokternya siapa, nama obatnya siapa, terus pernah dikonseling atau tidak. Nah, di sini untuk memastikan bahwa pasien benar-benar mengerti apa yang telah disampaikan oleh apoteker. Nah, kemudian yang kelima ini ada tentang home pharmacy care atau pelayanan kefarmasian di rumah. Nah, biasanya apoteker sebagai pemberi layanan ini diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan ke rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya ya. Jadi apoteker juga dituntut untuk bisa melakukan pelayanan kefarmasian di rumah. Nah, ini jenis pelayanan kefarmasian di rumah ini dapat dilakukan oleh apoteker. Ini meliputi yang pertama ini penilaian atau pencarian asesmen masalah yang berhubungan dengan pengobatan. Kemudian identifikasi kepatuhan pasien, pendampingan pengelolaan obat dan atau alat kesehatan di rumah, misalnya cara penggunaan obat asma, penyimpanan insulin. Kemudian dikonsultasikan masalah obat atau kesehatan secara umum dan monitoring pelaksanaan efektivitas dan keamanan penggunaan obat berdasarkan catatan pengobatan pasien. Nah, kemudian yang terakhir ini tetap ya semuanya harus didokumentasikan. Nah, di sini ini dokumentasi untuk pelayanan home pharmacy care. Jadi kita lihat kunjungannya kapan, terus pelayanan yang dilakukannya kapan ya. Seperti yang kita ketahui kalau misalnya home pharmacy care misalnya untuk lansia. Jadi misalnya lansianya mudah lupa sama obatnya. Jadi kita cek apakah orang pasien tersebut itu mengkonsumsi obatnya dengan teratur atau tidak ya, kita cek kembali. Kemudian yang keenam ini ada PTO atau pemantauan terapi obat. PTO ini merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien ini mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalisir efek samping. Nah, di sini PTO ini ada kriterianya juga ya. Untuk kriteria pemilihan dari pasien itu biasanya yang pertama anak-anak atau lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. Kemudian menerima obat lebih dari 5 jenis. Adanya multidiagnosis atau penyakitnya dia ada beberapa macam ya. Terus pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau fungsi hati. Kemudian menerima obat dengan indeks terapi yang solid dan menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Jadi sebenarnya ini hampir sama ya yang tadi konseling. Kalau konseling kan itu di tempat ya, jadi kita melakukan penyuluhan. Nah, kalau ini yang tadi di konseling itu kita lanjutkan lagi dengan dipantau. Jadi kita pantau lagi apakah dia tuh patuh atau tidak. Jadi ini kelanjutan dari konseling. Apakah dia tuh kan kalau konseling untuk meningkatkan kepatuhan, dan kalau pemantauan terapi obat ini kita mau melihat apakah orang tersebut benar-benar patuh atau tidak ya terhadap apa yang telah kita jelaskan.
Nah, kegiatannya ini memilih pasien yang memenuhi kriteria. Nah, tadi kriterianya mengambil data yang dibutuhkan, melakukan identifikasi masalah terkait obat. Kemudian apoteker menentukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien dan menentukan apakah masalah tersebut sudah atau berpotensi akan terjadi, memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut dan hasil identifikasinya. Ini nanti direkomendasikan, yang dikomunikasikan juga dengan tenaga kesehatan terkait untuk mengoptimalkan tujuan terapi, dan tetap ya kita melakukan dokumentasi. Nah, ini dokumentasi untuk penggunaan pemantauan terapi obat. Nah, ini ya, jadi kita lihat catatan pengobatan pasiennya itu seperti apa, terus kita lihat terapi yang tepatnya itu seperti apa, nama obatnya, pemberiannya seperti apa, identifikasi masalahnya tuh, terus nanti kita latangan oleh apoteker. Nah, ini kemudian yang ketujuh, ini ada meso atau monitoring efek samping obat. Ini merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, atau terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Nah, kegiatannya ini mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping obat. Nah, ada formulirnya, jadi mengisi formulir MESO, melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional ya. Jadi ada formulirnya, nanti kita kirim, biasanya ini ke Jakarta, dikirim ke Jakarta, nanti dikirim. Jadi efek samping obatnya ini nanti menjadi informasi bagi BPOM. Jadi untuk melihat apakah jadi kan kalau misalnya BPOM itu kan selain pre-market dia juga mengawasi post-market. Nah, biasanya informasi-informasi dari meso-meso, pelaporan meso ini bisa dijadikan ini untuk menuliskan efek samping yang ditemukan di post-market. Jadi di setelah obat dipasarkan, kalau misalnya ternyata ada efek samping baru, itu bisa dilaporkan ke industrinya dan nanti bisa ditambahkan di brosurnya. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan, ini yang pertama kerjasama dengan tim kesehatan lain, kemudian ketersediaan formulir meso, ada formulir khususnya ya. Nah, ini formulir khusus. Jadi untuk meso dari jelas nama apoteknya apa, alamatnya yang jelas, kemudian nama pasien, terus nah di sini ini mesonya ini apa, efek samping obatnya ini apa, kita tuliskan di sini, terus nanti akan dikirimkan ke Jakarta biasanya ya, ke bagian di mesonya di sana. Nah, di sini kita lanjutkan yang tadi itu untuk yang tadi itu sudah selesai untuk pelayanan farmasi klinis. Ini selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sumber daya kefarmasian ya. Jadi di sini pelayanan kefarmasian di apotek yang diselenggarakan oleh apoteker ini dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki STR dan surat izin praktek. Nah, di sini untuk sumber daya kefarmasian ini terdiri dari sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana. Nah, untuk sumber daya manusia, ini pelayanan kefarmasian di apotek ini harus oleh apoteker ya, dan dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan izin praktek ya. Nah, di sini kriterianya, ini persyaratan administrasi. Ini yang pertama, memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, kemudian memiliki surat tanda registrasi apoteker atau STRA, memiliki sertifikat kompetensi yang berlaku atau Serkom, kemudian memiliki surat izin praktek apoteker atau SIFA. Nah, di sini seorang apoteker juga dalam melakukan pelayanan kefarmasian ini harus menggunakan atribut praktik seperti baju dan tanda pengenal. Biasanya kalau apoteker pakai baju yang putih ya, bukan putih sih sebenarnya, putih gading
itu dan tanda pengenalnya, jadi tanda pengenal sebagai seorang apoteker. Terus wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan atau CPD dan mampu memberikan pelatihan berkesinambungan. Kemudian apoteker juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan, atau mandiri. Kemudian seorang apoteker juga harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan, sumpah apoteker, standar profesi seperti standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi, dan kode etik yang berlaku. Nah, di sini apoteker mempunyai peranan yang pertama memberi pelayanan, kemudian mengambil keputusan sebagai komunikator, sebagai pemimpin juga, dan sebagai pengelola, kemudian belajar seumur hidup atau long life learner, kemudian peneliti. Jadi yang kita kenal ada ya, masalah 9 star pharmacist. Jadi kalau pharmacist tuh harus terus caregiver, terus decision maker, komunikator, leader, manager, terus long life learner, peneliti, researcher, ya itu kalian bisa pelajari lagi ya teman-teman star pharmacist. Nah, ini kemudian kita masuk ke sarpras atau sarana dan prasarana. Ini apotek harus mudah diakses oleh masyarakat. Sarana dan prasarana apotek ini dapat menjamin mutu dari sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian. Nah, di sini sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk menunjang pelayanan kefarmasian ini harus mempunyai fungsi ya. Jadi apotek ini meliputi sarana yang memiliki fungsi seperti ruang penerimaan resep. Jadi biasanya untuk ruang penerimaan resep ini sekurang-kurangnya terdiri dari satu tempat penerimaan. Biasanya ada satu tempat penerimaan resep, itu biasanya ada satu set meja dan kursi serta satu set komputer. Biasanya ruangan penerimaan resep ini ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Jadi kalau misalnya pas pasien datang, langsung ada ruang penerimaan resep, jadi resep langsung masuk ke situ. Kemudian ada ruang pelayanan resep dan peracikan. Nah, biasanya untuk ruangan ini kalau di apotek ya itu merupakan suatu tempat produksi. Jadi kita memproduksi obat tapi masih secara terbatas ya, tidak seperti industri yang benar-benar kita membuat suatu obat, makanya dibilangnya produksi sediaan secara terbatas. Nah, ruang pelayanan resep dan peracikan ini meliputi biasanya ada rak-rak obat sesuai kebutuhan dan juga ada meja racik, jadi harus ada meja racik. Nah, kemudian di ruangan peracikan ini sekurang-kurangnya ini harus ada peralatan racik yang pasti ya. Ada timbangan obat, ada air minum untuk pengencer, biasanya untuk sediaan rekonstitusi seperti antibiotik yang sirup kering itu biasanya harus ditambah air kan untuk bisa dikonsumsi. Nah, itu biasanya lebih bagus, itu sudah diharuskan sih kalau sudah diharuskan, jadi harus diracik langsung oleh apotek. Jadi walaupun di kemasannya itu sudah jelas tanda batasnya sekian gitu, tapi kan kalau misalnya di apotek kita bisa pakai yang namanya gelas ukur dan memastikan kalau misalnya tepat penambahan airnya tuh, jadi tidak mempengaruhi ke dosis obat yang akan digunakan. Jadi kalau untuk sediaan rekonstitusi itu ada baiknya diracik dulu di apotek, baru diberikan ke pasien ya. Tapi nanti kita harus beritahu juga untuk penggunaannya itu tidak lebih dari 7 hari ya. Jadi walaupun kadaluarsanya masih lama, tapi setelah obat dibuka dan diberi air itu kadaluarsanya jadi berubah jadi 7 hari ya. Kemudian harus ada sendok obat juga, terus ada bahan pengemas obat, ada lemari pendingin, ini biasanya untuk menyimpan obat-obat yang harus disimpan di kondisi yang sejuk atau yang dingin. Kemudian ada termometer, ada belangko resep, salinan resep, ada etiket sama label. Nah, ruangan ini harus mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup, dapat dilengkapi dengan AC ya. Kemudian ada ruang penyerahan obat. Ini ruang penyerahan obat ini berupa counter penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep. Kemudian ada ruang konseling, di mana ruang konseling ini sekurang-kurangnya memiliki satu set meja
dan kursi konseling. Kemudian ada lemari buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, dan formulir. Soalnya kan kita harus mendokumentasikan, dan kita juga harus memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kita harus punya reference, buku-buku reference yang terupdate. Kemudian ada ruangan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Ini biasanya harus memperhatikan seperti sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, dan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan juga harus dilengkapi AC, lemari pendingin, kemudian ada palet, dan juga ada pendingin ruangan, terus ada lemari khusus narkotik, dan juga ada lemari khusus psikotropik. Kemudian ada alat pengukur suhunya juga ya. Dan kemudian ada ruang arsip. Jadi ruang arsip ini kita simpan untuk berbagai untuk segala kan dokumentasi tersebut itu kita arsipkan, dan sebisa mungkin itu ada ruangan khusus untuk memudahkan kita dalam proses pencarian. Nah, ini hanya contoh-contoh ya. Ini ada ruangan penyimpanan obat atau gudang, ini ada ruangan peracikan, terus ada ruang resep, terus ada gudang obat ya. Jadi untuk membuat suatu apotek kita harus memperhatikan ruangannya. Jadi harus ini ada ruang peracikan, ada ruang penerimaan, ada gudangnya, ada ruang peresepan, ada tempat penyimpanan obat, dan juga ada ruang arsip. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.